Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat wabarakatuh. datang kembali di podcast Sedap, Statistik Edukasi DAPS. Seperti biasa, pemirsa, kita pada episode podcast kali ini akan membicarakan tentang kegiatan yang ada di Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu kegiatan kalau di direktorat kita itu bilangnya tim hore gitu ya. Ya, yaitu salah satunya adalah data storytelling. Nah, dan di sini menemani podcast pada episode kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Ambar selaku coach tim data storytelling ya Pak ya. Ya, Ya, yang membina kegiatan untuk pembuatan data storytelling di Direktorat DAPS. Nah, apa kabar Pak? baik, alhamdulillah sehat selalu. Begitu, Mbak Alhamdulillah. Sehat nih Ira. Pak. Udah ngopi Pak? Wah, ada kopi lagi sekarang kita. Wah iya. Oh, Ya, gini Pak, pengen tahu nih tentang data storytelling. Apa sih data storytelling itu gitu? Itu kan kalau secara bahasa Indonesianya kan data bercerita gitu. Apakah kan nggak mungkin ya Pak datanya yang bercerita gitu iya. kan? Apakah analisis disertai dengan gambar gitu kan? Mungkin pemirsa podcast ingin tahu lebih dalam tentang itu gitu. Bisa dijelasin Pak Ambar terkait apa itu data storytelling? Baik, terima kasih Mbak Ira menanyakan apa itu data storytelling. Nah, data storytelling kan itu sebenarnya bahasa Inggris ya. Itu Iya. ada dua kata, data dan storytelling. Storytelling sendiri sebetulnya padanan kata dari dua kata di story sama telling. Nah, kalau story istilahnya adalah cerita, telling adalah menceritakan. Jadi kalau storytelling itu padanan kata yang jadi satu, ya ceritanya menceritakan cerita. Nah, kalau ditambahi data, ya ceritanya jadi bagaimana menceritakan data. Nah, di sini storytelling ini menjadi bagian atau metode yang mungkin sebetulnya barangnya udah lama, tapi kayaknya kayak terkini gitu. Bahasanya kayak terkini. Sebetulnya udah lama dilakukan, yaitu mengkombinasikan beberapa elemen penting untuk menginformasikan data yang dikemas dalam bentuk visualisasi dan narasi. Sehingga apa yang akan disampaikan itu diharapkan bisa mudah dipahami dan dimengerti oleh audiens dengan lebih baik. Baik. Kira-kira seperti itu sebetulnya. Baik, Pak. Berarti kalau saya tangkap nih, data storytelling ini salah satu perwujudan dari literasi statistik ya, Pak ya? Ya, storytelling ini, data storytelling ini bisa menjadi satu wahana untuk melakukan proses literasi ke masyarakat. Kenapa? Karena data storytelling ini dengan kekiniannya ya, artinya kita bisa menggunakan media sosial yang tentunya jangkauan rambahannya begitu cepat gitu. Sehingga ini menjadi alat yang terbaik bagi bukan cuma literasi apapun kalau bisa dilakukan melalui medsos, salah satunya dengan storytelling, penceritaan akan sesuatu hal dengan baik dengan metode ini, saya kira kita akan mencapai harapan literasi yang lebih cepat. Nah, di sini DAPS mencoba untuk melakukan literasi statistik dengan storytelling itu sendiri. Gitu. Jadi data storytelling yang kita lakukan ini adalah mencoba mengungkapkan data-data yang ada di produk BPS, ya. Kemudian kita narasikan dan kita visualisasikan secara bersama dalam satu kesatuan dalam bentuk data storytelling. Tapi sebagai ini ya Pak, sebagai salah satu produk literasi statistik gitu, mungkin menurut Pak Ambar sendiri gitu, seberapa efektif sih gitu data storytelling sebagai sebuah wahana untuk literasi statistik gitu? Ya, kalau bicara seberapa efektif, kalau kita orang statistik, harusnya bicaranya angka-angka survei.
Nah, namun bisa didekati, bukan seberapa efektif, tapi seberapa penting data storytelling itu. Nah, tadi dengan tujuannya tadi bahwa data storytelling tujuannya adalah untuk memberi kemudahan di dalam memahami data dan bagaimana mengkomunikasikan data sehingga lebih mudah dipahami. Dan di sini tentunya dalam data storytelling itu ada pemahaman konteks yang mau diarahkan apa gitu. Dari situ akan bisa mengajak para audiens bisa melakukan tindakan apapun sesuai dengan harapan mereka sehingga tidak disalahartikan dengan data itu, dan pada akhirnya audiens bisa memberikan keputusan gitu. Jadi pada intinya ketika bicara bagaimana efektif sehubungan dengan bagaimana pentingnya. Jadi data storytelling ini penting untuk melakukan mengkomunikasikan data dengan lebih baik, dan artinya di situ ya efektif. Dengan cara yang lebih mudah tentunya ya. Mungkin juga pemirsa bertanya-tanya nih Pak, data storytelling ini bentuknya apa gitu kan? Apakah di DAPS ini output dari data storytelling itu apa gitu? Mungkin Pak Akbar bisa menjelaskan terkait itu. Silakan, sebetulnya Pak. Tadi kita ulas lagi, kan namanya penceritaan data. Penceritaan data sebenarnya banyak dilakukan, baik secara verbal bisa, ataupun secara ini yang kekinian, yaitu dengan istilahnya melalui media sosial. Banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa dibuat menjadi media untuk membuat satu data storytelling. Salah satunya di DAPS kita di Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik kita mengenalkan adanya carousel dan juga ada web story. Nah, itu. Jadi dengan carousel dan web story ini harapannya data-data yang ada di BPS yang dihasilkan oleh BPS, terutama yang dari Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, bisa didiseminasikan, dihantarkan kepada halayak audiens untuk bisa mudah dipahami dengan baik. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, berarti tadi ada 2 ya Pak ya produknya nih, pemirsa, ada carousel dan web story nih. Nah, tapi terkait namanya nih, carousel itu apa sih Pak gitu? Apakah yang saya tahu gitu kan itu kayaknya terkait postingan Instagram, betul ya Pak ya? Ya. Apa hanya posting nih saya nggak? Kita berbicara carousel sebetulnya itu kan media sosial. Itu satu aplikasi, metode untuk menyajikan bagaimana rentetan apa yang akan kita ceritakan. Nah, carousel ini sebetulnya dalam bahasa Indonesia kalau itu carousel itu sebenarnya kayak komedi putar, kayak kereta berputar. Ada rangkaian cerita. Nah, mengapa tadi bilang postingan? Ya, kalau kita berbicara menginfokan sesuatu data, bisa saja dengan model tabel, bisa dengan grafik-grafik gitu. Nah, di sini di carousel itu kebetulan tadi pakai storytelling, kan kita menceritakan ada alur. Nah, carousel ini tepat untuk bisa membuat suatu data storytelling. Karena apa? Karena carousel ini tadi di media sosial, katakanlah disebut Instagram, sebenarnya bukan cuma Instagram, ada yang lain-lain, ada link, ada Twitter, ada Facebook, itu bisa saja semua. Tapi kenapa lebih memilih Instagram lebih mudah? Karena dia lebih banyak mengambil gambar-gambar, ya kan? Nah, gambar-gambar itulah yang kalau dijejerkan banyak postingan itu membawa cerita tertentu dari data sehingga mudah untuk memberikan penjelasan informasi kepada audiens atau minimal penikmat pengakses daripada Instagram itu sendiri. Ya, tadi kan terkait penyajian produk dalam bentuk carousel ya Pak ya. Mungkin sebelum ada istilah carousel sendiri kan kita atau mungkin pemirsa lebih familiar nih dengan infografis gitu ya Pak ya. Apakah ada bedanya gitu carousel dengan infografis? Karena kalau dilihat dari penjelasan Pak Ambar sepertinya kan ini ya mirip gitu dan sama-sama menampilkan data yang diceritakan gitu Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi betul sebetulnya carousel itu
bentuknya kan kereta panjang, banyak gambaran gitu. Sementara infografis itu hanya tunggal. Biasanya cuma 1, 2 tapi tidak menceritakan. Di dalam carousel ini ada keuntungannya, ada kelebihannya dibanding infografis. Sebetulnya infografis bisa jadi bagian daripada carousel. Kenapa? Karena di dalam carousel selalu ada cerita, ada narasi, ada data yang dinarasikan, divisualisasikan dengan infografis itu sendiri. Tambah infografis sendiri ya tidak cukup, bisa jadi tidak cukup karena hanya menampilkan gambar-gambar, katakanlah grafik atau tabel gitu. Gitu. Jadi carousel ini adalah metode untuk menyiapkan data dengan narasi tertentu ya dan divisualisasikan. Jadi ada 3 elemen di situ di dalam carousel yang kita bikin. Berbeda dengan infografis. Infografis hanya memiliki infografik visualisasi saja, data visualisasi. Tetapi kalau carousel kita melihat ada data divisualisasikan dan dinarasikan dalam satu kesatuan sehingga ada cerita yang jelas apa dan mau apa bagaimana begitu. Sementara di infografis atau tabel hanya menyajikan data aja. Gambarannya seperti ini. Istilahnya kalau boleh dikatakan ya, kalau di dalam ada perbedaan antara infografis atau data visualisasi dengan data storytelling dengan carousel ini, bahwa kalau data storytelling itu lebih menekankan strategi, ya. Sementara kalau visualisasi atau dengan infografis itu hanya dalam bentuk taktik aja. Jadi strateginya bagaimana mendeliver data supaya mudah dipahami, dinarasikan dengan bantuan visualisasi data. Sementara infografis itu hanya dalam bentuk visualisasi data aja. Jadi ini lebih panjangannya gitu. Lebih ada alurnya gitu ya Pak ya? Ya, yang pasti poinnya ada alur cerita yang jelas. Seperti mungkin ada pembukanya, terus intinya, baru penutupnya gitu kali ya Pak ya? Ya bisa jadi seperti itu, karena kalau data kan sebenarnya tabel. Nah, inti dari grafik atau tabel itu apa? Nah itu yang diungkapkan di dalam membangun data storytelling. Apanya, bagaimananya diceritakan, sehingga jadinya seperti apa. Saya jadi kebayang ya Pak Ambar ya, kok kayaknya susah banget gitu bikin carousel ya Pak. Tapi saya kan merasa gitu seperti susah sekali gitu membuat carousel ini. Tapi sebenarnya kemampuan atau skill apa sih yang perlu gitu untuk membangun sebuah carousel gitu Pak Ambar? Kalau carousel saja sebetulnya intinya kan pokoknya adalah apa yang kita ketahui dan apa yang mau kita ceritakan. Nah kalau kita bicara data storytelling, maka kita harus tahu dulu pengetahuan kita data itu. Data itu bagaimana? Apa efeknya, apa hasilnya, sehingga kita bisa ceritakan. Kayak kemampuan menganalisa juga berarti Pak ya? Iya, di situ kita tahu datanya, terus ini datanya dari mana asalnya, bagaimana bentuknya, akibatnya apa, itu dibikin satu alur cerita jelas. Tapi kalau sobat statistik pasti bisa lah Pak kalau analisis ya. Itu pasti bisa semua gitu. Tapi mungkin ada skill tambahan gitu Pak. Ya, analisis itu kan sebetulnya kita kan ceritanya nih mau memudahkan halayak, audien mudah mengerti. Tentunya harus dengan bahasa yang lebih populer. Nah, kalau jangan statistik mulu gitu. Nah, disinilah harus ada kemampuan kita untuk mendeliver secara lebih mudah untuk dipahami. Nah, tentunya untuk buat carousel tadi ya ada banyak cara, menggunakan banyak aplikasi. Apa yang bisa digunakan? Karena sebetulnya di dalam Instagram itu sendiri kan hanya deretan gambar yang bercerita. Carousel itu kan di Instagram itu paling banyak 10 gambar. Nah 10 gambar itu bisa menceritakan dari A to Z tentang data itu. Itu bisa bercerita mengapa data itu begitu, bagaimana membangunnya, apa akibatnya, dan rekomendasinya bagaimana. Jadi ada alur cerita yang bisa dibangun. Gitu. Lebih ini ya, lebih kompleks gitu ya Pak ya? Ya lebih kompleks. Nah membuatnya gimana?
skill apa lagi? Nah, kalau kita sudah tahu datanya mau diapakan, kemudian kita bisa membuat alur cerita, skrip. Dari skrip itu baru kita coba masukkan di dalam, kita harus punya kemampuan di dalam aplikasi-aplikasi untuk membuat Carousel itu, membuat gambar-gambar itu. Desain gitu ya, Ya, Pak ya. desain. Berarti selain kemampuan untuk melakukan analisis data, Ya, juga kemampuan penulis juga kan, karena kan membuat alur cerita gitu ya kan. betul. Kemudian juga tadi skill untuk desainnya ya, Pak ya. Ya, Tapi kalau untuk desain ini perlu apa ya? Perlu skill yang expert nggak nih Pak gitu untuk membuat suatu karosel gitu Pak? ya kalau lagi-lagi kita bicara Carousel, kan sebetulnya berbicara art, Iya. seni ya. Iya, Nah, itu kan ketika susah bicara tuh. seni itu tidak harusnya, memang bisa dipelajari, Iya. tapi kalau nggak bakat pun akan sulit. Tapi ada patron lah, minimal ada garis bagaimana cara membuatnya. Dan membuatnya pun mudah, apapun bisa dilakukan. Bukan harus, katakanlah ada Canva, katakanlah ada Illustrator, katakanlah ada InDesign. Bahkan yang paling mudah pun kita bisa buat dengan PowerPoint. Deretan PowerPoint itu bisa dijadiin Carousel. Namun bagaimana cara mengaturnya, itulah kita harus bisa membuat alur skrip yang baik sehingga tujuan mendeliver data itu supaya bisa diterima oleh audien, tahu apa, bagaimana, dan harus apa yang dilakukan bisa ditampal. Gitu. Iya, berarti selain skill tadi Pak, toolsnya juga banyak ya ternyata pemirsa gitu. Dan mudah didapat sebenarnya gitu, banyak yang free misalnya Canva kan juga ada yang free-nya gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, kalau dilihat tadi kan bercerita dengan bahasa yang lebih mudah gitu ya Pak ya. Sebenarnya target audiens dari Carousel ini siapa Pak gitu? Apakah akademisi atau terbatas pada statistisi saja begitu Pak? Ya, kalau kita berbicaranya storytelling, data storytelling, tentunya kan isinya data. Ya. Nah, siapa penikmat data itu? Kan itu. Siapa penikmat data itu? Penikmat data itu sebenarnya banyak sekali. Dan mulai dari yang tadi disebutkan, ada akademisi, ada peneliti, ada pemerintah, ada perusahaan, bahkan masyarakat pun bisa bisa membutuhkan data-data itu. Nah, informasi itu terus bagaimana audiennya? Nah, sekarang tergantung tema yang akan kita cari. Ketika kita berbicara, katakanlah yang mau di-deliver adalah data harga, ini kok bisa semuanya dapat. Nah, ini harus hati-hati. Kalau bicara harga cabai, nah ini audiennya siapa yang mau dikenakan. Gitu. Jadi kita harus memilah sebetulnya. Kalau baca cabai ini untuk ibu-ibu bahasanya seperti ini. Mungkin kalau untuk peneliti mungkin seperti ini. Nyebut ibu-ibu dengan harga volatile, katakanlah gitu. Ya mungkin nggak tahu, tapi harga naik bergejolak meningkat, katakanlah gitu. Mungkin ibu-ibu lebih mudah menerimanya. Ya, atau dihubungin gitu dengan sinetron gitu ya Pak. Ya di situ. Jadi sepertinya audien kita sebetulnya kita harus tentukan dulu. Mana sih yang mau kita tulis ini untuk audien yang mana. Namun demikian kan medsos itu sebetulnya terbuka untuk umum. Seluruh kalangan bisa menerima. Jadi yang paling tepat adalah jalan tengahnya. Bisa diterima di mana-mana. Tapi berarti kalau seperti yang Pak Ambar jelaskan gitu ya, bahasa dengan ibu-ibu beda gini. Masyarakat gimana masyarakat yang lebih tertarik gitu. Berarti sebenarnya tema Carousel ini bisa dikaitkan dengan isu-isu yang sedang hits sekarang gitu ya Pak ya. Atau sebenarnya bagaimana sih memilih tema gitu dari Carousel gitu? Ya, kita kalau secara institusi ya, di Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik ini, kan tujuan kita membuat ini adalah untuk memasarkan produk kita, publikasi kita. Nah, memang pasnya ketika membuat suatu launch berita itu ya harusnya yang isu terkini, gitu. Sebetulnya data kita kan semua isu terkini semua. Tinggal bagaimana mengelolanya, bagaimana ceritanya itu tadi, storytellingnya pasti gitu ketemu ya, di sana. Nah intinya sebenarnya di situ.
kita, dan itu sangat-sangat awalnya unik gitu, karena antar audien itu beda rasa gitu. Beda rasa. Artinya ya mungkin oleh Mbak Ira, oh sudah pas nih. Tapi saya sebagai audien yang lain, oh kayaknya bukan kelas saya nih. Bisa saja begitu. Nah, itu yang ini. Namun demikian, ketika kita melontarkan suatu isu, ya tentunya baiknya isu-isu yang terkini, yang mudah dipahami oleh orang banyak. Tapi jadi pertanyaan juga nih Pak, dari semua penjelasan yang Pak Ambar bilang tadi gitu ya, terkait bagaimana cara membuat data storytelling, skill apa yang diperlukan gitu kan. Penasaran juga nih Pak, siapa sih di Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik gitu yang membuat karosel ini, siapa gitu. Kan mungkin Kak, karena ada skill tertentu, mungkin statistisi tertentu yang bisa membuatnya, atau bagaimana Pak? Ya, jadi sebetulnya ini kan di DAPS ini kan kita sudah dibangun tim-tim. Nah, salah satu ada timnya tadi. Tim khusus. Namanya Data Story. Nah, Data Story ini ditugaskan oleh pimpinan, dalam hal ini Pak Direktur, untuk membuat suatu hasil dalam bentuk salah satunya Karsel itu, untuk menginfokan, untuk mendiseminasikan data-data yang diproduksi oleh BPS, terutama yang ada di DAPS. Apa yang dihasilkan. Nah, karena yang tadi, sebetulnya upaya yang harus kita lakukan oleh tim ini adalah memunculkan data-data dan menarasikannya dengan baik, memvisualisasikannya dalam bentuk Karsel dengan terkaitan isu-isu terkini itu. Dan di DAPS sendiri sebetulnya punya tulisan atau produk yang khusus menunjukkan isu-isu terkini gitu. Dan itu menjadi objek utama dari penulisan Karsel ini gitu. Terkait podcast sebelumnya ya Pak, ya, cerdas ya? Ya, itu cerdas. Ya, salah satunya berarti salah satu temanya tuh dari ini ya, publikasi cerdasnya DAPS nih pemirsa. Baik Pak, kemudian nih terkait pelatihan gitu untuk data storytelling, apakah ada gitu kan di Direktorat Analisis? Karena kan tadi kan untuk yang membuatnya kan ada tim khususnya gitu, tim data storytelling gitu. Nah, bagaimana dengan pelatihan, apakah ada gitu di tim itu, atau mungkin tim data story sendiri yang memberikan pelatihan mungkin ke teman-teman gitu, bagaimana Pak? Ya, sepanjang pengetahuan saya sebetulnya pelatihan khusus untuk penyusunan ini belum dilakukan gitu. Namun di DAPS ini sudah banyak melakukan upaya untuk melatih, baik secara otodidak ataupun melakukan sharing knowledge gitu. Jadi perlu sekali sebetulnya secara konsep adanya pelatihan khusus. Apalagi kita di Indonesia ini, BPS kan seluruh Indonesia nih, bisa dikembangkan. Dan kalau ada komponen kita di BPS bisa menguasai penguasaan untuk penyusunan data storytelling dengan baik, tentunya produk-produk kita akan bisa disebarkan dengan lebih baik dan lebih cepat lagi. Ada yang pelatih, bisa di antara teman-teman tim direktori itu selalu sharing knowledge. Saling berbagi ilmu. Namun secara institusi memberikan pelatihan khusus kayaknya saya belum melihat, dan itu penting untuk dilakukan ke depannya. Nah, siapa yang mengawali itu? Tentunya ya harus ada komunikasi atau kolaborasi dengan beberapa direktorat atau biro yang kompeten untuk menangani itu sendiri. Ya, karena kan tadi seperti Pak Ambar bilang gitu ya pemirsa, kalau data storytelling ini juga kan sebagai wahana untuk literasi statistik gitu kan. Tapi kalau dilihat juga sebenarnya juga bisa loh sebagai ajang promosi, bukan sih Pak, promosi statistik gitu untuk data-data kita gitu ya Pak ya. Ya, sebetulnya memberi literasi statistik ya itu sebenarnya promosi. Itu promosi. Nah, disitulah Karsel cukup mengena untuk membuat literasi sekaligus promosi, ya kan?
Literasi berarti ada pengayaan pengetahuan. Sebenarnya promosi adalah menyajikan produk-produk. Nah, di beberapa tema yang sudah disajikan dalam Karsel ini nampak sekali di situ bahwa di situ ada literasi statistik, ada pengetahuan yang disampaikan. Namun ujung-ujungnya DAPS mempromosikan apa yang diproduksikan oleh BPS maupun DAPS secara khusus. Baik, gitu. Pak. Dengan pentingnya literasi statistik ini semoga aja nih Pak ya ada mungkin ke depannya gitu kan pelatihan terkait data storytelling nih gitu kan. Sepertinya menarik gitu karena tidak hanya menampilkan data tapi juga ada sebuah cerita gitu ya Pak ya di dalam data storytelling itu gitu. Nah, tadi kan sebelum kita bahas Carousel, Bapak kan bercerita nih ada 2 ya produknya di DAPS. Selain Carousel ada web story nih Pak. Nah, pengen tahu nih web story ini apa nih? Apakah Carousel yang dibentukkan dalam web gitu kan? Kita pengen tahu nih Pak. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi ya data storytelling kan bisa diceritakan, bisa dibangun beberapa bentuk. Nah, web story sama Carousel itu hanya beda media. Beda media, mungkin juga nanti kontennya berbeda lagi, tapi yang pasti beda media. Kalau web story adalah cerita data yang disajikan di web, laman web. Nah, sementara Carousel adalah cerita data yang ada di media sosial. Jadi platformnya yang berbeda sebetulnya. Nah, cuman nanti kedalamannya berbeda. Kalau di Carousel punya batasan-batasan. Katakanlah di Instagram hanya bisa menyajikan maksimal 10 gambar. Kemudian di Facebook dia mampu hanya menata foto secara berurutan berapa. Nah, kalau web story itu sebetulnya adalah cerita data secara utuh gitu. Jadi panjangnya pun terserah yang mau bikin cerita. Gitu. Tetapi tujuannya adalah menceritakan data dari A to Z. Kenapa, bagaimana caranya, apa konsekuensinya, dan itu bisa diceritakan di web story. Jadi bisa leluasa. Lebih luas dan lebih bebas kayak gitu ya Pak ya. Dan lagi-lagi ada satu lagi tadi poinnya. Kalau web story yang kita bikin ini adalah menceritakan suatu hal. Ya, jadi ini bisa bebas apapun bisa. Tetapi di Carousel ada poin. Di Carousel itu mau mempromosikan satu hal gitu. Satu hal apa? Produk yang ini, tapi ceritanya bersama. Di Carousel punya keterbatasan 10 halaman, kalau di maksimal 10 halaman di Instagram ya. Tetapi kalau web story mau berapa halaman? Sampai sepuasnya untuk bisa menceritakan. Lebih luas lah kalau di web story gitu ya Pak ya. Dan modanya juga lebih banyak di sana. Artinya kreativitas apapun lebih besar di web story. Karena di sana bisa video, bisa apa, bisa gambar, bisa grafik. Lalu ini Pak Ambar, web story ini lalu apa bedanya gitu dengan website penyedia data lainnya gitu kan? Kan sudah banyak nih, maaf ya Pak gitu, dashboard tentang pencapaian suatu kegiatan gitu kan. Itu kan seperti menginformasikan juga gitu Pak. Apakah bedanya apa gitu Pak? Ya, kalau bilang dashboard itu suatu tampilan ya di dalam satu web katakanlah itu, atau di dalam suatu media itu hanya untuk menceritakan ini data loh, hanya data gitu, tanpa rangkaian cerita apapun di situ. Dashboard itu akan setara dengan infografis gitu. Sementara dia hanya menampilkan data-data gitu, kumpulan data-data aja, dan kita harus mengartikan. Sementara web story ini adalah kita membuat satu tema. Walaupun sama tempatnya, webnya sama, hanya memberikan cerita satu data, apa, bagaimana, kemana, itu diceritakan di situ. Ada data, ada narasi, terus ada visualisasi. Sementara dashboard yang biasa dijadikan hanya menyajikan data. Gitu. Oh gitu Pak. Tapi jadi pertanyaan juga nih Pak,
bagaimana mencari tema untuk web storytelling nih Pak. Tapi nampaknya kan memang sama-sama data storytelling, tapi kan tadi beda leluasannya gitu kan Pak. Apakah eh, cara mencari temanya sama gitu, atau mungkin di web story ini temanya lebih luas lagi gitu Pak, Ya, bisa beragam gitu. tadi disampaikan bahwa web story itu adalah untuk menceritakan suatu hal. Sementara di Karsel tadi yang kita bikin adalah untuk mempromosikan satu hal. Jadi ada ketebatannya itu. Di Karsel ujung-ujungnya kita mempromosikan apa, walaupun berceritanya ada. Iya. Tetapi di web story kita berusaha menceritakan segala sesuatu. Satu hal tertentu secara detail, apa, why, istilahnya di sana akan kita mengasal bagaimana, apa, mengapa, di mana, apa, itu diceritakan di situ. Jadi di lebih materinya mana? Ya, kalau di Karsel katakanlah berbicara satu publikasi, nah kalau di web story kita berbicara salah satu isi dari publikasi itu, tapi secara tuntas. Katakanlah kita mau berbicara tentang publikasi indeks ketimbangan gender. Nah, indeks ketimbangan gender kita di Karsel itu hanya mau mempromosikan dengan 10 gambar. Namun di web story kita menceritakan IKG itu apa, bagaimana modelnya, bagaimana sebarannya, apa, bisa diceritakan semuanya. Lebih detail Detail gitu. utuh bahwa itulah IKG, indikator ketimbangan gender. Kadang seperti itu. Tapi ingat dengan bahasa yang mudah tadi ya. Ya, ujung-ujungnya seperti itu. Nanti kalau bahasa statistik lagi bingung lagi nih Pak. Nah, karena itu jadinya jadi penting sekali kita yang orang statistik benar harus belajar. Tapi gini Pak, kalau Karosel tadi kan skillnya salah satunya kan menceritakan data dengan bahasa yang lebih mudah gitu. Di web story begitu juga kan Pak ya? Tidak berbeda, tidak berbeda. berbeda. Bahkan di sini kita harus lebih banyak mengeksplor. Kalau di sana kan ada keterbatasan space di Karsel ya, tetapi ketika web story ini kita menjadi bebas, banyak sekali apa. Nah, kita harus menuntaskan cerita itu di web story. Baik. Kalau di Karsel ada penggalan-penggalan, kalau di sana nggak boleh ada penggalan, tapi harus tuntas. Tapi ada kemampuan atau skill yang beda nggak sih Pak dari membuat karosel dengan web story gitu Pak? Kalau tahap buildingnya, membuat alur cerita, tema alur cerita sampai bentuknya, gitu, story-nya, saya kira sama. Oke. Ya memang tadi detailnya itu. Namun ketika jadiin web, kapasitas ini tidak semua orang bisa. Karena harus bikin skrip gitu. Nah, kalau seorang awam bisa membuat Karsel dengan cepat, dengan modal PowerPoint, dengan modal foto-foto, dia bisa ngangkat ke medsos. Kalau web nih gimana nih? Kalau web itu kan berarti harus ada orang yang di belakang yang bisa membantu menyusun. Istilahnya backhandnya harus ada. Ada developer website-nya gitulah ya Pak ya. Karena cerita dijadiin bahasa di web itu bagaimana? Kan metode menampilkannya juga berbeda ya Pak ya. Ya, seperti itu. Kalau di media sosial mungkin lebih mudah untuk kita nih, saya masyarakat biasa gitu. Tapi untuk yang kita posting ke web itu kan ada tahap-tahap ininya ya Pak ya. Ya karenanya itu di tim kami di web story ini sebetulnya ada berapa agent yang berbeda. Agent mana yang bikin alur cerita, mana yang bikin ini. Nah pada terakhirnya diserahkan ke developernya. Developernya yang bikin skripnya. Jadinya seperti apa. Nah kalau di Karsel kan satu orang bisa end to end. Dari awal sampai akhir bisa dikerjakan. Tapi kalau di web story tidak semua orang punya kapasitas membuat end script itu. Jadi ada yang bagian web gitu ya Pak ya. Saya tangkap nih Pak. Ada yang menyusun karosel gitu ya Pak ya. Menyusun cerita. Iya, kemudian terkait kegiatan pembuatan karosel dan web storytelling ini nih Pak, itu terkait menjamin kualitas produknya gitu, apa tuh Pak yang dilakukan gitu Pak? Nah ini yang diupayakan oleh pimpinan direktur. Ya lagi-lagi ujungnya kita kan penyedia data berkualitas. Apapun produk yang kita hasilkan, kita harus jamin dulu. Nah caranya bagaimana ya? Kita lakukan saling periksa.
Oh. saling berbagi untuk melihat. Bahkan kita lakukan review bersama. Jadi tidak hanya satu orang bikin langsung jadi, tapi kita review berkali-kali Baik. kelaikan tayang atau tidak, pendapat mana dari sisi bahasa, dari sisi gambar, dari sisi tata letak itu didiskusikan bareng. Oh. Nah itu yang sebetulnya menjadi poin yang poin kredit tersendiri bagi kita di tim Data Story maupun tim Web Story ketika tayang itu puas sekali. Kalau belum tayang berarti masih ada yang belum bisa diterima oleh kita tim semua dalam hal Iya. ini di DAPS. Berarti prosesnya ini panjang banget nih Pak ya. Iya panjang. Dari membuat memilih tema gitu sampai akhirnya bisa rilis gitu ya Pak ya. Iya. Produknya gitu. Produknya ya karena kan di sana banyak komponen yang banget. Iya. Pertama imajinasi. Betul Pak. Nah, imajinasi batasannya. Kemudian imajinasi disambungkan dengan aplikasi. Iya. Bisa nggak kita imajinasi kita tertransfer ke imajinasi berikutnya? Ada teknologi AI katakanlah manfaat. AI pun kita di luar ekspektasi kita kadang. Oh ini udah pas belum ya? Gitu. Masih kita manusia sebetulnya masih tetap lebih unggul gitu. Karena kita masih punya merasakan. Punya imajinasi tadi Ya. Pak. Iya, kemudian Pak, dari semua penjelasan yang Pak Ambar sudah jelaskan gitu kan, pemirsa mungkin ingin tahu nih bagaimana sih produk benarnya gitu, produk nyatanya dari Carousel dan Web Story gini, dari Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik gitu, bisa dilihat di mana kah atau mungkin ada yang sudah jadi gitu Pak Ambar? Oke, baik. Alhamdulillah ya, kita punya 2 tim Web Story menyusun story di web dan tim Carousel menyusun yang media sosial di Instagram. Itu di Carousel kita sudah terbit ada 6 dan itu ada di Instagramnya DAPS. Itu. Sementara Web Story targetnya tahun ini kita merencanakan dan ada 6 rencana webnya. Nah tergantung developernya nanti mampu nggak. Nah tapi udah ada satu yang sudah tayang di laman web DAPS. Apa tuh Pak nama ininya? DAPS.bps.go.id. Ya, di situ ya pemirsa dan teman-teman bisa dilihat di DAPS di sini nih. Kita DAPS.bps.go.id. Jangan lupa dikunjungi ya gitu untuk melihat bagaimana sih web storytelling yang sudah kita bahas tadi gitu kan terkait tahap-tahapannya. Nah, kemudian kalau untuk Carousel tadi berarti ada di Instagram DAPS, DAPS BPS ya Pak ya. Ya, bisa dari situ gitu. Kemudian sebagai pembina tim data storytelling atau kita biasa di DAPS itu nyebutnya coach ya Bapak Ibu gitu. Nah, baik Pak Ambar, tadi kan Pak Ambar selaku coach tim data storytelling atau bisa dikatakan pembina tim ya Pak ya, statistisi media di DAPS gitu kan. Ingin tahu nih Pak, menurut Pak Ambar gitu ya secara personal yang sudah berpengalaman gitu ya untuk menyusun data storytelling ini, menurut Bapak apakah data storytelling ini perlu disebarluaskan ilmunya gitu Pak ke seluruh rekan-rekan BPS gitu di seluruh Indonesia? Ya, kalau melihat penting dan data storytelling dalam rangka diseminasi dan literasi, saya kira menjadi sangat urgen untuk bisa disebarkan ke seluruh komponen kita BPS yang sekitar 16-17 ribu orang itu. Kalau setiap orang punya kapasitas membuat katakanlah Carousel aja gitu, maka tentunya proses stimulasi literasi data statistik bisa semakin cepat. Dan karenanya ya sebaiknya dimasyarakatkan pembuatan data storytelling ini itu di seluruh BPS Indonesia. Ya, semoga berharapnya tadi ada pelatihannya gitu ya Pak ya. Ya betul.
Tapi minimal sekarang kalau belum ada pelatihan secara khusus dari yang direktorat yang berwenang ya, katakanlah mungkin ada kerja nanti ada jalinan kerjasama antara kita DAPS dengan biro yang berkepentingan dengan public relation atau dengan pembina pendidikan di Pusdiklat, itu ya sementara kita bisa belajar mandiri atau sharing knowledge. Nah, selama ini kan di DAPS selalu lakukan sharing knowledge. Nah, itu bisa diperdemarkan lagi melalui webinar, melalui apa bisa. Gitu. Artinya sebelum menjadi institusi, informal dulu kita lakukan. Nah, caranya gimana ya? Pastikan dulu kita menghasilkan data storytelling yang berkualitas itu, sehingga menjadi pemicu buat yang lain. Tapi mungkin nih rekan-rekan BPS Selindo itu ingin tahu nih Pak, di mana sih kita bisa belajar gitu terkait data storytelling. Apakah Pak Ambar mungkin dan di tim data story punya mungkin referensi atau rujukan gitu Pak terkait itu? Kalau saya sendiri kan sebetulnya sebelumnya di sini itu agak awam dengan data storytelling. Data storytelling itu penceritaan, tapi medianya sebenarnya awam. Gitu. Tapi teman-teman semua kita di sini ternyata saling berbagi. Di YouTube ternyata banyak. Kalau mau mandiri, gitu. Di YouTube banyak. Dan yang terbaik sih sebetulnya kita bangun media kolaborasi untuk bisa menyiarkan bagaimana belajar data storytelling ini dengan baik. Baik. Gitu. Ya biar kita bisa mengembangkan imajinasi tadi. Ya. Ya Pak, kemudian terakhir nih Pak, sebelum kita menutup podcast kita pada episode kali ini gitu, ingin tahu bagaimana atau apa harapan dari Pak Ambar gitu selaku coach untuk masa depan data storytelling di BPS nih Pak. Oke, baik. Data storytelling saya kira bisa menjadi pion utama kita untuk menceritakan BPS. Dia bisa menjadi bagian bagian utama untuk kita menceritakan apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan, dan apa yang kita janjikan. Kita bisa bertekad untuk menjadi penyedia data berkualitas. Karena itu, data storytelling bisa dijadikan dasar, disebarkan untuk menjadi alat untuk menyebarkan itu. Dengan cara yang lebih menarik tentunya Pak ya. Tujuannya karena apa? Dengan cara data storytelling, apa yang dilakukan oleh kita, BPS, khususnya DAPS, bisa menjadi lebih dikenal oleh masyarakat dengan lebih baik. Ya itu tadi pemirsa penjelasan nih terkait dengan data storytelling gitu. Semoga dengan penjelasan Pak Ambar tadi kita bisa lebih tahu gitu apa itu data storytelling, dan mungkin teman-teman juga bisa mempraktikkan tadi ya, paling mudah tadi membuat karosel gitu di Instagram gitu. Tapi satu lagi nih Pak, sebenarnya karosel tadi maksimal 10 tapi kurang dari itu nggak apa-apa kan Pak? Ya, kan ceritanya ada alur cerita. Yang penting ada alurnya. Ada alur cerita. Nah, alur cerita itu apa? Biasanya kan ada ya, pertama pembuka, kemudian pengantar. Iya. Ada peak-nya. Kemudian ada slowdown, ada apa hasilnya dan apa rekomendasinya. Jadi ada cerita. Gitu, Tadi kalau mau boleh bilang ya sebetulnya 4 lembar sampai 10 lembar gambar itu cukup. Kalau mampu menceritakan itu. Ya memang kadang menceritakan itu lebih susah gitu ya. Nah, tapi untuk tahu nih pemirsa bagaimana bentuk dari karosel dan web story, tadi kunjungi Instagram DAPS BPS dan website daps.bps.go.id ya Pak ya, tentang data storytelling gitu. Terima kasih Pak Ambar atas waktu dan kesediaannya gitu bercerita gitu di podcast kali ini gitu. Dan jangan lupa nih masih ada nih cerita-cerita lainnya di podcast episode selanjutnya gitu. Nantikan ya gitu. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe dan like-nya. Oke. Oke, saya Aprilia Ira Pratiwi pamit undur diri dari podcast pada episode kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.